Propos Profesi Podcast, mengulik kisah berbagai profesi di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam Propos Profesi Podcast. Dan kali ini kita bersama dengan salah seorang yang berprofesi sebagai Ketua RT di salah satu wilayah di Kota Makassar. Ada Bapak Tawi. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cocok mina mata Pak Tawi ini. Saya panggil apa kini? Tawi, Ta atau Wi? Tawi. Ya, Tawi. Oke. Jadi ini kita berprofesi sebagai seorang RT. Saya mau tanya ini Pak, sudah berapa lama kita jadi RT? Saya selama RT sudah 3 periode atau 15 tahun. 15 tahun. Iya. Itu satu periode itu berapa tahun kalau untuk? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Iya. Ini tepatnya di mana Pak Tawi? Saya tempatnya di Balaparang, Di Kecamatan Rapocine. Makassar ya? Di Makassar. Iya. Kalau ini saya boleh tahu ini RT kan. Sebenarnya tugas utama seorang ketua RT itu apa Pak Tawi? Ya, kita sebagai ketua RT ya untuk warga atau masyarakat dia percaya sama kita untuk jadi ketua RT. Jadi ini untuk mengawasi warga yang ada di RT Kelurahan itu ya Pak ya? Di Wargata. Iya. Terus ini kalau untuk selama ini kita sudah 15 tahun, berarti 3 periode menjadi ketua RT. Itu memang karena ada memang niat tak sendiri memang jadi ketua RT atau berdasarkan pemilihan atau bagaimana Pak? Apakah ada sistem-sistem yang sehingga kita bisa sampai 3 periode untuk jadi ketua RT? Jadi dari warga untuk memilih, dia pilih sama warga untuk jadi RT. Iya. Saya toh. Iya. Tapi betaja kini jadi RT. Kan ini kan pasti 15 tahun ada kejenuhan. Sudah jenuh, sudah. Kenapa mungkin kita? Sudah tidak. Kenapa bisa kita jenuh dengan jadi ketua RT? Istilahnya jadi istilah pejabat teras kini istilahnya di teras rumah kan RT. Jadi kira-kira apa yang membuat kita jenuh 15 tahun jadi ketua RT? Apanya yang membuat kita jenuh? Saya ya jenuh betul karena ini warga ya berapa ini warga kita ini layani. Selalu ada pertengkaran apa. Jadi kita ini sudah tidak bisa kita. Maksudnya pertengkaran itu pertengkaran bagaimana? Sama kita bertengkar atau bukan sama tetangga apa sama keluarganya. Jadi RT yang turun tangan untuk mengamankan. Berarti maksudnya itu kita berat nih pekerjaan RT zaman sekarang. Sekali. Tapi maksudnya kenapa bisa sampai kita mau bertahan 15 tahun lamanya untuk jadi RT? Karena warga dia masih suka sama saya jadi RT. Tidak ada penolakan dari kita bilang saya sudah tidak mau lagi jadi RT. Biar kita tolak kalau memang warga masih mau, tidak bisa. Iya. Berarti masih ada kemungkinan kita bisa lanjut jadi periode selanjutnya karena begitu diusung lagi, berarti kita tidak mau lagi menolak. Bisa jadi seperti itu Pak Tawi. Ya mungkin begitu. berarti masih mau jadi RT. Tadi katanya Pak Tawi ini sudah jenuh 15 tahun. Tapi kalau masih disuruh maju masih mau lagi? Dari warga saja. Oh iya begitu. Kira-kira memang itu kan jenuh, banyak tantangan. Tantangan yang paling berat menjadi seorang RT itu apa? Karena kan setahu saya itu RT itu kalau kayak di kompleksku cuman tagih-tagih iuran atau apa segala. Kalau kita kenapa bisa sampai jenuh mau bahkan berhenti jadi RT? Ya kita tangani nih warga masyarakat banyak tantangan mengeluh sama kita dari RT begini kenapa ini ada yang dapat bantuan ada yang tidak jadi kita juga pusing karena ini dari atas yang turun untuk masalah pembagian ini. Iya pembagian. Oh jadi memang bukan RT. Ya, bukan RT. Jadi kita itu RT selalu kenapa saya tidak dapat Pak RT? Padahal itu sudah ditunjuk dari pusat sebenarnya. Pusat, iya. Apakah memang tidak ada penjelasan dari kita sebagai RT kepada warga? Tidak ada. Wajar mina curigai karena kita tidak jelaskan. Ya atau cocok apa saya bilang? Berarti itu untuk bantuan-bantuan seperti itu memang sudah ada namanya dari pusat. Ada. Berarti bukan di tangan RT sehingga ada kesalahpahaman dari warga bahwa RT yang mengatur. Padahal sebenarnya betul. Tunggu dulu, pertanyaan Pak Tawi. Ini
secara keseluruhan sebenarnya apa sih tanggung jawabnya itu Pak RT? Selain kan itu kita dari tadi cuma ngomong warga saja gitu. Apakah enggak ada yang lain-lain yang diurus itu Pak RT selain urus warga tuh? Banyak. Iya, contohnya. Contohnya ini masalah kebersihan, itulah kebersihan dan untuk menata lorong-lorong untuk tanaman supaya tetap bersih. Ya. Hijau. Itu kan tantangannya sendiri. Selain itu warga, terus warga tadi yang istilahnya ada konflik-konflik antar warga, terus ini juga masalah kebersihan. Kalau dari kita sendiri sebagai RT, langkah-langkah apa yang kita ini kan untuk ini mengatasi semua itu masalah-masalah? Contoh saja kayak orang berkelahi apa yang ada? Ya, kalau orang berkelahi, ada menelpon, ada perkelahian di sini antara warga. Jadi kita ini turun untuk mengamankan. Oh, bukan ikut berkelahi di? Bukan. Saya kira turun untuk mengamankan. Mengamankan saja ya Pak. Iya, bagaimana solusinya supaya jangan Iya. Tapi itu untuk mengamankan itu, apakah kita sendiri yang amankan atau melibatkan aparat atau ada? Jadi tidak mungkin RT sendiri turun. Siapa tahu rewa kita tahu itu langsung kita kasih bubar saja. Iya. Berarti ada bantuan dari aparat, bukan cuma RT sendiri ya kan? Iya, itu kalau ada anunya itu untuk RT. Kalau ada kejadian, ada perkelahian harus telepon. Tapi ada enggak yang kejadian yang paling istilahnya tidak masuk di akal yang terjadi di RT? Maksudnya kenapa bisa terjadi ini? Misalnya contoh, misalnya kucing melahirkan kita ditelepon, mangga jatuh kita disuruh tolongi, itu kan contohnya ada mungkin. Contoh. Ya, seperti karena apa? kita itu setengah malam Pak. Biar jam 2 menelpon warga. Harus standby. Standby. Datang di sana bilang kucingnya jatuh. Padahal bukan untuk perkelahian. Bukan jadi, bukan RT ditelepon nih biar supaya diselesaikan di situ ya. Diselesaikan di situ. Terus ada lagi? Ada lagi ini warga berkelahi. Ini suaminya pulang kerja tapi mabuk. Datang di rumahnya. Jadi dia pukul istrinya dan juga ini mau makan, dia buang semua nasinya apa. Jadi lari itu istrinya ke rumah. Saya amankan. Apa yang kita amankan? Istrinya. Oh ya, diamankan supaya tidak dipukul ya. Supaya tidak dianiaya. Jadi besoknya saya kasih kembali. Ini kasih kembali besoknya. Berarti bermalam di rumah tak? Bermalam untuk di di rumah tak? RT. Di rumah RT. Berarti sering juga menampung warga. Selain yang bermasalah begitu, mungkin ada yang bermasalah di rumahnya. Enggak semuanya. Saya kira. Iya. Hampir mau mendaftar juga jadi RT kalau begitu. Jadi memang itu persoalan juga tidak banyak, memang kompleks gitu kalau jadi RT. Karena kan banyak gambaran bahwa RT itu cuman ya namanya saja, namanya dia cuman untuk tanda tangan pengantar. Berarti bukan saja itu pengantar. Kita bikin surat tanda tangan, surat keterangan nikah, surat keterangan untuk mengurus izin usaha. Surat tidak mampu, surat keterangan tidak memiliki rumah. Untuk surat-surat sama kematian apa segala macam. Kematian. Itu semua kita. Berarti memang itu banyak, sangat kompleks gitu. Ini kan tadi kita cerita bisa dibilang susah-susah ya jadi RT. Pas susah betul. Pasti ada enaknya Pak Tawi. Pasti ada tuh. Apa kira-kira enaknya jadi ketua RT? Kalau kita ketua RT, semua warga kita itu dikenal. Iya, dikenal. Sudah kita semua bilang ada Pak RT. Ya karena saya memang juga ada niatku mau jadi Pak RT itu begitu, tapi Pak Tawi kayak itu niatku jadi Pak RT supaya itu enaknya jadi Pak RT gampang didapat alamat tak. Toh karena kalau ditanya di mana Pak Ahmad siapa? Pak Ahmad RT ya, itu ada rumahnya. Jadi itu juga salah satu kelebihannya. Tapi apakah itu kalau kita jadi RT itu ada gajinya? Ada. Itu gajinya itu dibayar bagaimana? Dibayar per kasus atau dibayar per bulan? Ada masalah dibayar atau per 3 bulan? Ada per 2 bulan. Itu berapa kalau boleh tahu sekitar berapa? Gajinya itu RT sekitar 1 juta. 1 juta dia ya. 1 juta per bulan. Tapi dibayarkan biasa dibayarkan 3 bulan, 2 bulan.
Ya begitu Pak. Ya, tapi kan ini kan juga RT ini juga banyak bisa dibilang perpanjang tangan dari pemerintah kota. Ya. Ada ndak program-program yang dari pemerintah kota itu yang menurut saya kayaknya berat sekali nih kutangani, apalagi kayak itu tadi contoh tadi yang masyarakat sampai salah tanggal bansos apa akhirnya kita bilang ya Jami kasih bansos di sini kan susah diatur atau kayak bagaimana, ada tidak yang kayak begitu di lingkungan Pak Tawi? Ada. Iya, contohnya seperti apa programnya? Programnya dari Pak Wali Kota dianjurkan untuk RT RW menyampaikan sama warganya untuk mengenai sampah. Sampah. Karena sekarang itu kalau lancar itu pembayaran sampah, lancar juga itu lancar juga diambil sampahnya. Oh, berpengaruh itu. Pengaruh. Dan itu juga diprotes, enggak diprotes sama warga kayak diprotes begitu. Kalau misalnya 2 hari tidak datang, sampahnya sudah busuk ditinggal, tidak datang diprotes, melapor lagi ke telepon ke lurah, warga, bukan di RT-nya, warga langsung menelpon ke lurah. Berarti dilangkai RT. Dilangkai di RT. Jadi memang itu tadi kompleks gitu. Ada masalah rumah tangga, masalah kebersihan, bansos, program-program. Kalau ini kan juga kan ada juga biasa juga masalah-masalah lain. Contohnya kayak bilang ibu-ibu itu paling banyak kan untuk menangani ibu-ibu di ini. Apalagi kayak tadi kita bilang kekerasan rumah tangga. Iya betul. Bagaimana kalau RT juga terlibat di lingkaran situ kayak stunting apa segala macam, program-program seperti itu juga ditangani oleh RT? Enggak semuanya itu RT yang menangani. Cuma dia sarankan sama RT supaya bisa kita ini. Kegiatanmu tolong ini warga supaya kita bisa kerjasama sama RT. Begitu saja. Ya, jadi memang juga meskipun tidak tertulis bahwa harus dilakukan, tetap kita coba terus ini kalau kita lihat jadi sebagai seorang RT, mungkin ada orang di luar sana yang mau jadi RT, apa yang harus dia siapkan untuk dirinya? Apa-apa yang istilahnya menurut yang harus orang itu kalau mau jadi RT harus begini kira-kira? Itu kalau jadi RT Pak dari pribadinya. Karena banyak itu mencalon ke RT tapi warga tidak suka. Biar di jalanan tidak pernah warganya dia gobris bilang assalamualaikum bagaimana. Jadi kita ini untuk RT harus pintar-pintar sama masyarakat. Pintar-pintar sama masyarakat. Selalu humor. Selalu aktif bersosialisasi. Bukan cuma sekedar karena apalagi kalau berpikir bilang mau dapat uangnya saja. Betul. Iya, tidak sebandingnya mungkin dengan beratnya pekerjaan dari RT. Terus ini terakhir Pak Tawi, apa mungkin pesan untuk warga-warga yang ini yang mungkin akan nonton kita ini di podcast ini? Ada mungkin yang mau kita sampaikan? Saya sampaikan sama warga Kelurahan Balaparang RT 2. Saya ini sebagai RT untuk membantu sama masyarakat di wargaku di Pelita 4 RT 2 RW 4. Dengar ke ini ucapan saya sama anggota ketua warga. Mudah-mudahan dia bisa melihat di di RRI Makassar, YouTube YouTube. Sama tetap harus menjaga semua itu lingkungan. Perhatikan semua itu yang tadi mungkin rukun-rukun semua supaya tidak. Nah, susah juga kodong Pak RT kayak biasa Pak RT mau tidur malam, apalagi mau istirahat. Juga tiba-tiba menelpon karena kan Pak RT juga itu manusia biasa. Betul. Ini pertanyaan terakhir sekali Pak Tawi. Seandainya dikasih kesempatan pilih profesi selain Pak RT, mau jadi apa? Contoh misalnya mau jadi tukang catnya piramida, atau mau jadi pensiunan asabri, atau presiden apa sembara memota. Toh bebas. Yang mau sekali dalam diri tak bilang mau sebenarnya jadi ini tapi tidak kesampaian sampai sekarang. Kalau ku kasih bebas mau jadi apa? Saya mau jadi petani. Kalau misalnya sudah lepas sama Pak RT. Kenapa mau jadi petani? Ya kan kita ini memang anuta itu untuk
tanaman. Ya. Jiwa tapi jiwanya, itu iya. di Untuk tanaman. bertani. Go green di go green. Go green. Iya, Ya, go betul. green. Itu ya. Jadi jiwa tuh memang senang ki kerja-kerja begitu. Iya betul. Ya, oke. Sama ini yang di belakang ini berkebun. Oh, di belakang sini, Dik. Iya. Di dekat kantor. Dekat kantor. Oh, iya. Oke. oke. Oke, itulah tadi perbincangan kita dengan Bapak Tawi selaku Ketua RT di mana tadi Pak Tawi? Di Balaparang. Balaparang. Iya, Balaparang. Demikian untuk Propos edisi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.